Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bersama saya di channel Bimbel Radenwan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas itu kelas 7, yaitu bab 2, materi tentang zat dan perubahannya. Oke, selanjutnya yang pertama itu adalah wujud zat dan model partikel. Oke, masih ingatkah kalian mengenai penggolongan benda menjadi benda padat, cair, gas saat kalian di SD? Pembagian benda tersebut adalah berdasarkan wujudnya di tingkat SMP. Nah, semua benda itu kita kenal sebagai materi. Nah, sekarang apa itu materi? Materi adalah suatu yang mempunyai massa dan dapat menempati suatu ruang. Menurut wujudnya, materi dibedakan atas zat padat, zat cair, dan gas. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama itu ada zat padat. Nah, zat padat itu ada meja, kursi, dan bohlam. Nah, selanjutnya ada zat cair, yaitu minyak, air, dan alkohol. Selanjutnya ada zat gas, itu udara, asap, dan uap air. Nah, setiap zat itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, di sini ada sifat-sifat zat, yaitu ada sifat zat padat. Nah, zat sifatnya itu adalah mempunyai bentuk dan volume tertentu. Nah, terus ada juga jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Nah, ketiga itu ada partikel-partikel pada zat padat tidak dapat bergerak bebas. Nah, yang kedua itu ada sifat zat cair. Nah, yaitu mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Nah, bergantung pada media yang digunakannya. Nah, yang kedua itu ada jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Yang ketiga itu ada sifat gas, yaitu tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Nah, jarak antar partikel zat gas sangat renggang. Yang ketiga itu partikel-partikel pada zat gas dapat bergerak bebas. Perbedaan sifat antara tiga wujud zat ini dapat dijelaskan melalui model partikel. Nah, partikel adalah bagian terkecil yang ada dalam materi. Partikel-partikel ini yang ada dalam materi ini selalu bergerak dan ada tarikan antara partikel yang satu dengan partikel yang lainnya. Nah, di sini ada difusi. Difusi itu adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Oke, selanjutnya ada perubahan wujud zat. Seorang filsuf terkenal, Heraklitus, mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tetap dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Nah, semua hal pasti akan berubah termasuk materi. Sebetulnya ini pelajaran dari zaman kalian masih tingkat SD loh. Tapi kita akan bahas kembali ya. Nah, di sini ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu meleleh dan membeku. Kedua itu menguap dan mengembun. Yang ketiga itu ada menyublim dan mengkristal. Yang keempat itu ada titik leleh dan titik didih. Mari kita bahas lebih jauh lagi. Nah, yang pertama itu ada meleleh dan membeku. Es batu dengan panas yang terus diberikan
maka ikatan antara partikel lama-kelamaan akan berkurang kekuatannya, sehingga terbentuklah zat cair. Hal tersebut dikenal dengan sebutan meleleh. Kebalikannya, apabila air disimpan dalam suhu yang sangat dingin, maka air tersebut akan membeku dan berubah menjadi wujud dari zat cair atau air menjadi zat padat, yaitu berupa es. Nah, seperti digambar di bawah ini, yaitu ada partikel dalam zat padat itu pemanas yaitu akan meleleh ke partikel dalam zat cair. Nah, sedangkan partikel dalam zat cair itu akan pendinginan yaitu membeku ke partikel dalam zat padat. Oke, selanjutnya itu ada menguap dan mengembun. Adapun saat air yang merupakan zat cair itu berubah menjadi uap air yang merupakan gas disebut sebagai proses menguap. Nah, kebalikannya dari proses menguap disebut mengembun atau kondensasi, yakni ketika panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara di sekitarnya karena kehilangan energi panas, maka gas berubah menjadi zat cair. Perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan disebut menyublim. Nah, kebalikannya itu dari menyublim itu disebut sebagai mengkristal. Mengkristal itu merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan. Nah, selanjutnya ini titik leleh dan titik didih. Titik leleh adalah temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan. Sedangkan titik beku itu adalah sementara suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan. Titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Nah, di sini ada perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada materi, itu ada air, lilin, garam, besi, aluminium, emas, permata, oksigen, dan nitrogen. Nah, di sini juga ada titik leleh dan titik didih. Nah, air itu titik lelehnya itu 0, sedangkan titik didih itu 100. Nah, kalau lilin itu titik lelehnya itu 60 derajat Celcius. Sedangkan titik didih itu 400 derajat Celcius. Nanti kalian baca aja di sini ya, tabel ini. Oke, selanjutnya itu perubahan fisika, kimia, dan siklus air. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja ataupun penampilan luar. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pada saat perubahan kimia terjadi, ilmu sains menyebut bahwa reaksi kimia telah terjadi.
Ada 4 tanda-tanda terjadi reaksi kimia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada perubahan warna. Yang kedua, terbentuk gas. Yang ketiga itu terbentuk endapan. Yang terakhir itu ada perubahan energi. Selanjutnya itu ada kerapatan zat. Secara konsep IPA, konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut sebagai kerapatan atau massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Massa jenis suatu benda bergantung pada massa dan volume benda. Nah, di sini ada rumus untuk mencari massa jenis, yaitu P sama dengan M per V. Nah, di mana itu keterangannya? P itu ada massa jenis atau dibaca dengan rho, ya. Satuannya itu kilogram per meter kubik. M itu massa. Massa itu satuannya kilogram. Dan V itu volume, itu meter kubik. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu balok dengan massa 120 gram memiliki panjang 6 cm, lebar 4 cm, tinggi 5 cm. Tentukan massa jenis balok tersebut. Penyelesaiannya itu diketahui massa sama dengan 120 gram, panjang itu 6, lebarnya itu 4, tingginya itu 5. Nah, ditanya itu rho. Nah, jawabannya itu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu 6 dikali 4 dikali 5 sama dengan 120 cm kubik. Nah, P sama dengan massa per volume sama dengan 120 gram per 120 cm kubik sama dengan 1 gram per cm kubik. Selanjutnya itu mengapung dan tenggelam. Kenapa bisa ada benda mengapung dan tenggelam? Tergantung dari massa jenis benda berbanding dengan massa jenis cairan. Nah, benda akan mengapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis cairan. Nah, sebaliknya, benda akan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cairan. Dan terima kasih kepada yang nonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya YouTube ini.